Shalom. Kalau kita lihat ya, orang-orang di luar Kristen itu atau bahkan orang Kristen yang awam gitu ya, tidak terlalu tekun belajar firman, itu mereka juga bisa berhasil dalam kehidupan mereka. Mereka bisa berprestasi. Jadi kalau mereka saja bisa berprestasi, kita pun mestinya juga demikian. Maka saya selalu mengingatkan pada diri saya sendiri bahwa saya itu adalah orang pilihan yang dipercayakan Tuhan kebenaran. Jadi kalau hidup saya tidak menjadi kesaksian, kerja saya males, saya menunda-nunda pekerjaan, saya mengecewakan atasan, pokoknya tidak memenuhi standar pada umumnya lah, saya nggak bisa jadi saksi. Atau misalnya kuliah saya males-malesan, ngerjain tugas pun telat ngumpulinnya, nilai saya jelek, atau sering ditegur dosen ya, karena nggak disiplin, telat datang kuliah, itu bisa jadi masalah sebetulnya. Kenapa? Karena mereka melihat mereka tuh siapa? Orang di luar Kristen. Itu mereka ngelihat hidup kita loh. Lalu apa? Nah, kita yang belajar firman, kita yang jelas-jelas kegiatannya mereka tahu, kita suka ikut pertemuan komsel, ikut kebaktian, tapi kita nggak jadi teladan, kita nggak ada prestasi. Wah, susah, susah. Nah, tapi di sini perlu kita garis bawahi, bukan prestasi, bukan kesuksesan, keberhasilan yang menjadi ukuran kita. Itu mah wajib, itu mah harus ya. Ibarat gini, kita ditargetkan sempurna tapi baik aja enggak. Jadi sebetulnya kalau kita secara kehidupan pada umumnya nggak baik, padahal kita ditargetkan sempurna, something wrong pasti ya. Ada yang masalah. Jadi logikanya bukan nggak perlu jadi baik karena target kita sempurna, atau kita nggak perlu berprestasi tapi target kita adalah memiliki karakter seperti Kristus. Itu omong kosong. Orang yang seperti Kristus pasti kehidupannya optimal, pasti berprestasi. Orang yang seperti Kristus pasti perbuatan moralnya baik, bahkan melampaui kebaikan moral manusia pada umumnya. Nah, tapi yang menjadi penekanan di sini adalah bukan terletak pada prestasi, bukan terletak pada keberhasilan, baik di dunia pekerjaan, dunia perkuliahan, di dalam keluarga, di dalam organisasi, atau di dalam bidang-bidang lain. Bukan prestasi itu yang utama ya, bukan itu yang pertama kita mau kejar. Nah, kalau kita lihat di Alkitab ya, kita buka dulu ya ayatnya deh. Matius 5 ayat 45.
bacakan. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Jadi sebetulnya kalau orang Kristen malas-malesan hidupnya nggak diberkati Tuhan, itu bukan salah Tuhan, tapi Tuhan itu menerapkan hukum tabur tuai. Jadi orang nggak harus Kristen, nggak harus dia belajar firman sungguh-sungguh baru dia bisa berhasil ya. Bukan begitu ya. Karena Tuhan pun ternyata kalau kita pelajari dari ayat ini, Matius 5 ayat 45, Tuhan pun juga berlaku adil bagi orang-orang yang jahat, menerbitkan matahari bagi orang jahat dan bagi orang baik, menurunkan hujan bagi orang benar dan bagi orang tidak benar. Jadi kalau orang ya giat bekerja, dia workaholic, dia bertanggung jawab, pasti berprestasi. Tidak mungkin dia tidak berprestasi. Tuhan itu menegakkan keadilannya. Tuhan menegakkan keadilannya. Bahwa apa yang ditabur pasti dituai. Tuhan pasti juga menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan menurut kerelaannya. Misalnya gini, dia bukan Kristen misalnya, tapi dia bertanggung jawab, dia disiplin. Tuhan juga adil terhadap orang itu. Atau misal dia jujur. Jadi kalau saya pakai contoh agak ekstrim, jangan salah tangkap ya. Misalnya orang ateis, dia jujur, dia baik, dia bertanggung jawab, dia disiplin. Ada hukum tabur tua yang berlaku. Ada hukum tabur tua yang berlaku. Tapi Tapi kalau ateisnya kalau ateisnya nggak percaya Tuhan terus dia lagi Tuhan, balik lagi tadi Matius 5 ayat 45. Tuhan menerbitkan matahari bagi orang baik dan bagi orang jahat. Menurunkan hujan bagi orang benar maupun orang tidak benar. iya. Tapi kalau perkara masuk surga atau enggak, Ya kalau kan kalau ini hukum bertuai. kalau dia menolak antikristus gitu ya, ya jelas Tuhan enggak, Walaupun dia baik. sekalipun baik. Kan dia udah dikasih kesempatan dengar kebenaran, apalagi yang udah dikasih kesempatan. Makanya kebijaksanaan Tuhan itu luas dimensinya. Nggak cuma apa yang ada di pikiran manusia. Wah, lu berarti penganut ini nih, apa, teologi progresif gitu kan. Nanti lain waktu kita bahas ya secara khusus ya. Kristen progresif itu yang apa dan bagaimana. Ini nggak bisa kita bahas secara singkat dan mudah gitu ya. Karena kita perlu memahami aspek-aspek keyakinan teologi progresif atau Christianity progresif itu seperti apa. Intinya sebetulnya kekristenan progresif itu adalah ganti baju daripada liberalisme.
liberal, orang yang berpikiran bebas. Banyak jalan menuju Roma, nah itu teologi progresif. Orang bisa selamat di luar Kristus, teologi progresif. Nah, padahal kan di luar Kristus tidak mungkin ada keselamatan. Di luar Kristen ada keselamatan, iya, itu pun karena pengorbanan Kristus. Maka mesti dibedakan. Di luar without Christ or without Christianity. Without Christ or without Christianity. It's different, berbeda. Segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini itu atas kendali Bapa yang Maha Kuasa. Dan semua itu bisa berlangsung karena adanya tatanan, adanya hukum yang Tuhan gariskan. Keteraturan itu nggak mungkin ada dengan sendirinya. Nah, ini anggapan para filsuf bodoh ya. Anggapan ateis yang bodoh. Anggap kausa prima itu tidak ada, yang ada kebetulan. Jadi lebih logisan mana? Ada penyebab utama atau tidak ada penyebab utama? Padahal hukum ini menyebabkan keteraturan. Mulai nih, jadi berisik. Apa-apa ya. Orang percaya harus menerima bahwa kehadiran Tuhan bukan saja atas orang percaya sebagai umat pilihannya, tetapi kehadiran Tuhan juga atas seluruh manusia di segala tempat. Allah tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Tapi itu di Kejadian 6 ayat 6 Allah menyesal. Kejadian 3 ayat 15 itu proto evangeli. Kabar baik yang pertama itu sudah ada di Kejadian 3 ayat 15. Bahwa Kristus itu dinubuatkan menjadi juru selamat. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular dan si ular akan meremukkan tumitnya. Itu Kejadian 3 ayat 15. Sebelum Kejadian 6 di mana di situ dikatakan bahwa Allah menyesal gitu ya. Jadi kalau ada orang beranggapan Allah itu meninggalkan perbuatan tangannya lalu memakai dasar Kejadian 6 ayat 6. Nah, jangan lupa di Perjanjian Baru Yohanes 3 ayat 16 bilang apa tuh? Yes. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Tuhan juga kalau dibilang Tuhan itu tidak bertanggung jawab atas ciptaannya ya. Teman-teman pernah dengar kisah Nabi Yunus nggak? Paling yang diingat ikannya doang ya. Masuk ke mulut ikan gitu ya. Ya. Yunus di perut ikan. Pam, pam, pam. Nah, Nabi Yunus ini kan diperintahkan oleh Tuhan untuk Kota Niniwe. menegur, memberi peringatan kepada orang Niniwe, gitu ya.
yang notabene mereka orang-orang kafir, supaya mereka bertobat dan mendapat kesempatan untuk beroleh hidup yang kekal, supaya tidak dihukum. Ini bukti bahwa Tuhan itu peduli terhadap mereka. Sodom dan Gomora Tuhan, juga. ya, Sodom dan Gomora juga. Jadi Tuhan itu mengasihi bangsa yang juga bukan umat pilihan. Jadi kalau bicara tentang bukti kehadiran Tuhan, tentang eksistensi Tuhan, sebetulnya nggak sulit ya. Kita udah pernah bahas itu ya. Mulai dari argumentasi kosmologis, kok jagat raya yang luas ini kok bisa teratur ya, bisa tertata dengan rapi ya. Hukum alam itu nggak mungkin bisa ada dengan sendirinya. Mau dijelaskan dengan teori apapun nggak mungkin, nggak bisa. Siklus iklim yang teratur, cadangan oksigen yang cukup, jarak antara matahari dan bumi, dan segala hukum alam yang berlaku menunjukkan jelas adanya tangan yang tidak kelihatan yang memelihara ciptaannya. Coba kalau jarak antara bumi dan matahari nggak pas gitu ya, udah gosong bumi ya. Kok bisa jaraknya pas gitu ya, bumi nggak kebakar tapi bumi dapat sinar yang cukup untuk memelihara kehidupan di bumi ini. Mau bilang kebetulan, masih mau bilang kebetulan. Nah, selain itu juga ada banyak kejadian lain yang terjadi dalam kontrol atau kendali Allah, dari Bapa yang sempurna. Pasti kita semua pernah mengalami masa-masa sulit ya. Tapi percaya deh, kalau kita tetap setia di dalam firman-Nya, kita nggak akan nggak bisa melewati masa-masa itu. Semua dalam kontrol atau monitor Allah yang sempurna. Nah, dari sini sebetulnya kita belajar ya. Kita nggak perlu sebetulnya membesar-besarkan peristiwa yang hanya menyangkut kebutuhan, pemenuhan kebutuhan jasmani atau pengalaman dengan Tuhan yang tidak berkualitas tinggi, di mana orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pun juga mengalami, misalnya pas sembuh dari penyakit, bebas dari kebangkrutan gitu ya. Terus apalagi kejadian ditolong Tuhan gitu ya. Pokoknya orientasinya adalah pemenuhan kebutuhan jasmani atau pengalaman dengan Tuhan yang tidak berkualitas tinggi. Di mana sebetulnya orang-orang di luar Kristen itu juga mengalami. Nah, ayat kuncinya tadi ya, Injil Matius 5 ayat 45. Karena Allah menerbitkan matahari bagi orang baik, bagi orang jahat, menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Kenapa kita nggak perlu membesar-besarkan kesaksian-kesaksian yang nggak berkualitas tinggi? Nah, dulu bukan di komunitas ini ya. Saya dulu mengembara di beberapa komunitas. Ada teman saya, dia mau cerita tentang kesaksian. Di mana di kesaksian itu dia jelasin gini, ya puji Tuhan ya, saya naik gaji dari 5 juta ke 7 juta gitu ya. Itu nggak membangun iman. Lebih lebih baik ada orang yang cerita, memberi kesaksian tentang pengalamannya dalam situasi-situasi sulit,
di mana seakan-akan Allah tidak menolong dia, tapi dia tetap percaya kepada Allah. Dia percaya bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik. Nah, ini lebih berkualitas. Misalnya kita udah disiapin sama Tuhan nih untuk satu peristiwa besar. Kita kasih kesaksian gitu ya. Misalnya ada orang tercinta, orang di keluarga kita yang meninggal, atau kita difitnah orang, kita dihancurin lah karakternya. Tapi kita udah disiapin Tuhan gitu ya. Jadi karena karakter kita menjadi saksi. Nah, saya rasa orang-orang yang hati nuraninya masih lurus ya, itu nggak perlu kita jelasin kita ini benar, kita ini berbuat baik, nggak perlu kita jelasin. Mereka juga bisa. Nah, tugas kita adalah kita tetap stay, tinggal di dalam firman-Nya. Kita melakukan firman itu. Gak usah peduliin omongan orang, apa yang akan terjadi. Kalau nanti aku lakuin yang sesuai firman ini, nanti rugi dong, gitu kan? Misalnya kehilangan jabatan, kita nggak dapat keuntungan, it's okay. Tapi kita dibela Tuhan. Oh, saya pernah dijelekin ya. Teman-teman percaya nggak? Saya pernah dibully waktu SMK. Setahun gila. Yang bully beberapa orang. Banyak komen preman dulu. Iya, saya bisa aja pukul satu-satu tuh. Cuma gini, saya memilih untuk diam ya. Waktu itu saya baru-baru join Komsel tuh. Pengertiannya belum sebanyak ini. Tapi saya punya prinsip gini. Kalau saya balas, Tuhan pasti nggak suka. Jadi pemikirannya sesederhana itu aja. Saya ingat firman ini, kalau kita dijahatin orang terus kita balas kebaikan ke orang itu, kita kayak naruh bara api di atas kepala dia. Itu dong yang saya pegang. Tahu apa yang terjadi? Satu persatu mulai minta maaf ke saya. Dan ada kakak kelas yang belain saya. Parah, dibulinya sampai ke medsos ya. Ada satu orang yang minta maaf, tapi yang lain minta maaf sampai bilang gini, lu kan anak Tuhan Ben, masa lu nggak mau maafin gua gitu kan. Setelah perbuatan jahat yang dilakukan, menghancurkan karakter orang gitu ya, dia dengan gampangnya bilang gitu. Sampai datangin ke rumah saya, ini cewek nih. Jadi bully nggak cuma satu dua orang, ada segeng lah beberapa gitu. Jadi saya difitnah lah. Terus saya balas gini, ya gue sih sebenarnya udah maafin lo sebelum belum minta maaf. Keren banget kayaknya. Padahal masih gondok gitu ya. Tapi saya bilang gitu, sebenarnya gue udah maafin lo sebelum lo minta maaf sih. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, kan udah kejadian. Akhirnya ya udah. Tapi untuk deket, ya saya ngebat sendiri ya. Jadi bukan nggak pernah ngalamin peristiwa nggak pernah dijelekin. Saya bisa balas, bisa banget. Teman saya banyak. Dulu saya ketua kelas, ketua bina iman. Pokoknya menjabat banyak lah pokoknya. Bisa saya balas, teman saya banyak. Tapi saya nggak pakai itu ya. Pernah juga pertama kali masuk SMA ya. Ada kakak kelas, saya kelas 1 nih, kakak kelasnya kelas 3, segeng tuh. Saya lagi duduk sama teman saya, berdua. Terus kakinya ini loncatin, lewatin pundak saya sama teman saya. Gila. Itu naik itu. Nah iya kok. Pedro dulu nggak deket. Lu tau Boyan kan? Boyan, Rilo, Jerry, Johnson. Kan ribut sama gue dulu kan, berapa kali. Oh iya. Tahu, Pedro tahu nggak? Nama? Tahu ya. Itu sampai di depan gerbang sekolah, saya diginin. Saya nggak ngapa-ngapain. Saya nggak balas. Saya cuma bilang gitu. Lu pukul, lu habis. Wih, ngeri banget. Ini kelas 3. Ini anak kelas 1 nih yang ngomong nih. Lu pukul, lu habis gitu. Dia segeng, saya sendiri. Meskipun saya ada teman.
Jadi anehnya gini, yang mau dipukulin teman saya, tapi saya ngebelain. Akhirnya saya diincar dong. Jadi bukan nggak bisa ngebales, orang anak kelas 3 aja saya ributin. Nah, kalau sekarang kayaknya udah ini deh. Oh, ini pernah ada lagi. Ini waktu itu Clara saya bonceng ya. Ada bapak-bapak bonceng, nggak tahu istrinya apa selingkuhannya. Woi, sambil ngerokok ya. Abunya kena mata saya. Mau saya pepatin motornya, mau saya tonjok kan. Ada Clara di belakang, kan, jangan kau bet gitu kan. Kalau nggak ada Clara, aduh itu udah saya pukul kali. Clara juga. Tapi saya kayak inget Firman nih. Saya kayak inget Firman nih. Kalau saya pukul, saya ngelanggar Firman, terus ada Clara. Clara ini di bawah saya. Ini sama-sama aktivis sih. Cuma nggak jadi teladan lah. Saya cuma liatin aja bapaknya dan nggak ngerasa bersalah gitu. Ada banyak lah peristiwa kayak begitulah. Sebenarnya bisa lawan ya. Kalau melawan orang yang misalnya gini, kita dijahatin sama orang yang lebih kuat dari kita. Kita mau ngebales juga mikir dong, wah ini lebih lebih kuat nih dari gue nih. Jadi lebih gampang kita untuk mengalah. Tapi kalau ngejelekin kita, wah ini anak baru kemarin sore ya kan. Terus kita punya pengaruh, kita banyak kenalan, kita bisa banget ngebales tapi kita nggak ngebales. Nah di situ Firman menang ya. Oke, kita kembali ke konteks. Kenapa kita nggak usah terlalu membesar-besarkan kesaksian-kesaksian yang nggak berkualitas tinggi. Kayak tadi ya, kesaksian gaji saya naik dari sekian jadi sekian. Puji Tuhan saya diberkati Tuhan, saya baru beli mobil gitu kan. Kesaksian-kesaksian kayak gitulah. Saya disembuhin dari penyakit. Bukan berarti itu nggak boleh, bukan berarti nggak boleh. Tapi itu nggak, misalnya contoh lainnya, saya sebut nama nggak apa-apa nih ya. So itu Agnes Monica tuh, dia menang terus kasih speech ya, kasih kata pengantar. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa mendapatkan award ini. Semua hanya bagi kemuliaannya. Tapi pacaran sama orang non Kristen. Jadi beda juga tuh ngeliatnya tuh. Ngapain bawa agama, bawa Tuhan, tapi gak menghidupi gitu. Kenapa kita nggak boleh membesarkan kesaksian tidak berkualitas tinggi? Akibatnya apa? Akibatnya Tuhan kita dengan Tuhan agama lain sama aja tuh. Kayak tadi misalnya Mas Monica ya, dia memenangkan penghargaan sebagai artis terbaik, terus dia mengucapkan terima kasih ke Tuhan Yesus gitu ya. Nah kalau lain waktu di award yang sama pemenangnya beda gimana? Berarti Tuhan gak bela si artis ini dong, karena gak menang lagi. Terus yang menang baru ini non Kristen ini juga bersaksi bahwa ya puji nama Tuhan karena saya berhasil dapat award ini karena Tuhan gitu kan. Sama aja. Ini bisa mengesankan atau ini akan mengesankan bahwa Tuhan Yesus itu disamakan dengan Tuhannya agama lain. Jadi persoalan atau perihal orang yang memperoleh penghargaan seperti tadi contoh Agnes Monica dan beberapa artis Kristen lainnya, itu bukan sesuatu yang dapat membuat mereka meninggikan nama Tuhan sebetulnya. Bukan sesuatu yang dapat meninggikan nama Tuhan secara proporsional sesuai dengan yang Tuhan mau.
Sebab Allah agama lain juga diakui bisa melakukannya. Jadi prestasi-prestasi dunia seperti yang dapat diraih orang lain itu belum membuat seseorang menjadi saksi. Belum. Nah, tapi itu harus ya. Kayak tadi di awal kita udah bahas. Kalau kalau orang berpres apa? Orang yang kita nih sebagai orang percaya udah belajar firman kan, prioritas utama kita kan punya karakter seperti Kristus. Bukan berarti itu mau mengabaikan segi-segi kehidupan yang dianggap sekular seperti tadi. Kerjanya bagus, kuliahnya rajin. Bukan. Tapi bukan prestasi itu yang mau kita unggulkan, yang mau kita tonjolkan menjadi kesaksian. Orang yang fokus mengejar memiliki karakter seperti Kristus, pasti pekerjaannya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pasti kuliahnya optimal. Tapi jangan jadikan kuliah itu dapat prestasi itu dianggap bisa menyukakan hati Tuhan. Atau pekerjaan yang rajin yang bagus itu seakan-akan menyenangkan Tuhan. Orang yang seperti Kristus pasti itu semua unggul. Save intelligence. Ini saya sering banget nyinggung hal ini ya. Orang S-nya bagus, E-nya pasti bagus, emosionalnya bagus, intelektualnya pasti bagus. Kecerdasan fisiknya, kecerdasan fisik itu antara yang dia percayai, yang dia mengerti dengan yang dilakukan itu sama. Dia jadi nggak nato, nggak not action talk only. Wah, karena Tuhan nih semua pekerjaan saya dahsyat gitu kan. Tapi intinya pekerjaannya nggak beres gitu kan. Sama aja bohong kan. Orang S-nya bagus, E-nya pasti bagus, spiritual, emosionalnya bagus, intelektualnya bagus, kecerdasan fisiknya juga pasti bagus. Nah, ada orang yang hanya mengasihi Tuhan sebatas pikirannya saja. Ya, saya percaya Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu mengasihi Tuhan dengan pikiran. Ada orang yang mengasihi Tuhan hanya dengan perasaannya saja. Ada orang yang mengasihi Tuhan hanya sebatas intelektualnya saja, perasaannya saja, fisiknya saja. Padahal perintah dalam perjanjian baru, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, hatimu, akal budimu, dan kekuatan semua. Nah, ini baru bisa unggul. Nah, ini mantap nih. Definisi karakter itu apa sih? Oke, secara sederhana didefinisikan dalam satu kata itu kebiasaan. Tapi tahu nggak, karakter itu definisinya itu adalah iluminasi dari 4 kecerdasan dasar. Iluminasi itu pancaran dari 4 kecerdasan dasar apa tuh? Spiritual, emosional, intelektual, fisik. Empat ini. Nah, ini baru mengasihi Allah secara proporsional. Karakter. Jadi poinnya apa? Kalau tadi dikatakan bahwa prestasi dunia seperti yang diraih oleh orang di luar Kristen, orang di luar yang percaya Yesus, itu belum dapat membuat seseorang menjadi saksi. Jadi apa dong yang bisa membuat orang menjadi saksi Kristus? Jawabannya adalah kehidupan yang bermoral tinggi, yang dapat menunjukkan siapa Allah yang kita percayai. Dengan kata lain, karakter kita yang seperti Kristus. Makanya dalam Filipi 2 ayat 5 di situ dibilang apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mantap ya. Kalaupun kita nggak menang nggak masalah. Tapi kita sudah optimal. Nah, menang belum tentu optimal. Nah, maka saya sering membedakan dua ini.
Jangan the best, tapi your best. Apa bedanya the best dan your best? Kalau the best itu kita bandingin dengan orang lain. Kalau the best itu kita harus menang. Kalau nggak menang kita nggak the best. Nah ini salah. Ingat Allah itu juga Allah yang berproses. Emang Allah mencipta segala sesuatu dalam waktu 6 hari langsung jebret jadi. Nah, nyatanya kejadian itu hari ke-7 kan Allah istirahat. Tapi sebelum-sebelumnya 6 hari Allah menciptakan segala sesuatu. Kata hari dalam teks aslinya yom, artinya masa. Bisa 100 tahun, bisa 1 juta tahun, bisa miliaran tahun. Jadi teori evolusi itu belum tentu salah juga. Karena Allah adalah Allah yang berproses. Nah maka jangan kita minder. Saya belum cum laude nih, saya belum menyenangkan hati Tuhan. Kagak ada urusan. Yang penting ya Tuhan tahu ya, Tuhan melihat. Kalau kita mampu tapi kita males, wah itu salah. Kalau kita mampu, kita nggak melakukan. Kita cukup, kita bisa nolong orang tapi kita nggak bantu, salah. Jadi bedain ya, your best dan the best. Kalau the best, saya harus menang. Kalau your best, saya sudah melakukan yang terbaik. Get an inner feeling that you have done your best. Artinya dilarang merokok, bukan ya? Get an inner feeling that you have done your best. Dapatkan contoh di rumah. Perasaan bahwa kita sudah melakukan yang terbaik, bukan untuk diri kita, untuk Tuhan. Saya berapa kali ikut lomba nulis ya. Temanya itu beda-beda. Ada lomba yang menulis teologi, ada yang nulis pendidikan, ada yang lomba tentang pendidikan. Jadi 2 esai pendidikan, 1 esai tentang teologi. Saya nggak menang, tapi yang teologi saya masuk final. Kopi tak ada alis ya, aku baru sadar. Mau lipstick. Ya, makanya saya agak kalau ada efek lip balmnya saya agak jauh biar Matiin aja, matiin. Iya, aku baru sadar sumpah maaf ya kok. Kamu kenapa nggak ngomong sih? Ini Ezra nih kok. Biarin aja kok. Nggak, kan aku harus capok. Di bawah lipstick. Lip color. Bawa lagi. Nah, ini kan natural jadinya. Lanjut ke maaf. Tadi sampai mana lupa tuh. Saya pernah lomba. Lomba. Saya nggak menang. Ya nggak apa-apa. Nggak pernah saya bicara menang. Tapi saya buatnya betul-betul maksimal. Sebenarnya kata maksimal kurang tepat juga. Betul-betul optimal. Bedanya apa? Nah, bedanya apa? Cari tahu nanti. Nggak usah. Ngerjainnya berhari-hari. Nggak ngasal. Sampai nggak tidur. Tapi nggak menang. Ya nggak apa-apa. Tapi beda cerita ya. Kalau kita bisa, kita nggak mengusahakan. Nah, salah di situ. Nah, mesti diingat Allah itu Allah yang berproses. Nggak usah. Emang sengaja pedisengis. Nah, jadi poinnya adalah apa yang membuat kita menjadi saksi? Jawabnya adalah kehidupan kita yang memiliki moral tinggi yang dapat menunjukkan siapa Allah yang kita percayai, karakter kita yang unggul. Saya tuh kalau di tempat kerja dibilangnya udah kayak orang kudus ya. Nggak cuma di tempat kerja, aku yakin kok di mana-mana Kobet ada juga kayak gitu. Dibilang tiap hari, padahal nggak apa ya? Kita berdoa. Bukan. Maksudnya saya ngerasa saya nggak ngenunjukin gitu. Saya nggak ngerasa. Maksudnya saya nggak berusaha nunjukin saya mau kelihatan seperti itu, enggak.
ada beberapa murid juga yang bilang, karena bapak saya bertobat. Itu kena banget. Padahal apa, saya ngajarnya konseling gitu ya. Saya masuk kelas 1 jam sekali. Karena bapak saya jadi kenal Tuhan. Ini kan apa ya? Jadi kesaksian gitu ya. Ya ada juga yang nggak suka. Saya juga berusaha cari tahu kenapa nggak sukanya gitu. Apa saya pernah buat tersinggung? Apa saya kerja timnya kurang gitu kan? Oke, kita buka Roma 8 ayat 28. Ini ayat terkenal. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini ada telepon. Roma 8 ayat 28 ini, ayat ini sebetulnya mau menunjukkan bahwa setiap hari, setiap saat harusnya kita mengusahakan diri untuk punya pengalaman berkualitas dengan Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, orang banyak dipotong nih sampai sini. Padahal kalimat selanjutnya ini penting banget loh. Bagi orang yang mengasihi Dia. Itu poinnya sebetulnya. Kalau orang tidak menyediakan waktu untuk memiliki pengalaman yang berkualitas tinggi dengan Tuhan, bagaimana Allah mau atau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan? Mendatangkan kebaikan di situ apa? Berkat rohani, berkat jasmani? Bukan. Berkat rohani. Karakter kita diubah. Nah, makanya sebenarnya kita berdoa ke Tuhan itu bukan supaya kita pengaruhin Tuhan, tahu? Tapi supaya perilaku pendoanya berubah. Maksudnya gimana? Misalnya gini, kita nggak ngerti firman nih, dulu nih sebelum kita nggak ngerti firman, kita doa, pokoknya doa yang banyak supaya Tuhan jawab gitu kan. Ibarat kita minta ular, padahal Tuhan nggak akan kasih ular, nggak akan kasih batu kepada anak yang minta roti. Yang kita minta bukan untuk kebaikan kita. Ingat, kebaikan kita di situ adalah kebaikan karakter. Karakter kita yang mau diubah. Jadi segala sesuatu yang kita alami, keburukan, kegagalan, keputusasaan, kalau kita mengasihi Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karakternya diubah. Sebenarnya Allah nggak terlalu tertarik merubah masalah kita. Allah nggak terlalu tertarik. Tapi Allah lebih tertarik merubah kita lewat masalah. Maka jangan minta masalahnya diambil, masalahnya dimudahkan. Tapi mintalah supaya kita dikuatkan. Definisi orang yang beriman kepada Allah, iman yang besar itu bukan iman yang bisa memindahkan gunung. Tapi sekalipun gunung tidak berpindah, kita tetap beriman kepada Allah. Itu definisi iman. Iman, beriman, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Nah, pengalaman dengan Tuhan dampak pendewasaan rohani, di mana kita sebagai orang percaya dibentuk untuk menjadi sempurna. Yang ujungnya adalah
kita bisa melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Nah, gairah ini nih yang harus kita punya nih. Yohanes 4 ayat 34. Seperti yang Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Kalau kita belum sampai titik ini, wah, ini perlu dipertanyakan. Sebenarnya kita ikut Tuhan Yesus, apa motifnya nih? Kisah yang tragis itu sebetulnya, nah ini orang jarang sadarin ya. Ketika Tuhan Yesus menggandakan 5.000 roti, 5 roti dan 2 ikan bisa dikonsumsi 5.000 orang. Sebenarnya 10.000 orang ya benar. Kok 10.000? Bukannya di Alkitab 5.000 itu yang dihitung laki-laki saja. Perempuan, anak-anak belum. Tahu nggak kisah itu? Kan Tuhan Yesus pergi duluan kan, terus orang banyak ngejar dia nyusul kan. Ya muridnya dulu sih yang ngejar sih. Tahu nggak? Orang yang ngejar Yesus sekitar 2.500 orang. Nyebrang. Mereka cari Yesus untuk dapatin mukjizatnya. Makanya Tuhan Yesus bilang, aku roti hidup. Sampai ngomong 3 kali loh. Dan mereka nggak ngerti. Apakah orang ini sudah gila? Masa kita suruh makan tubuhnya, suruh minum darahnya? Tuhan Yesus. Nah, di sini ada pesan rahasia kerajaan Allah. Murid. Ya secara jumlah Yesus guru yang gagal, tapi secara kualitas ini guru yang wah hebat ya. Karena 12 ini akhirnya seluruh dunia mayoritasnya Kristen kan sampai hari ini. Sampai hari ini. Nah, harusnya orang percaya setiap hari kita bisa memiliki pengalaman yang berkualitas tinggi dengan Tuhan. Kalau kita cuma menyediakan wadah segini, ya kita cuma dapat segini. Tapi kalau kita menyediakan wadah yang besar, Tuhan itu kan nggak terbatas. Yang membatasi siapa? Kita. Kita cuma nyediain wadah segini, segini. Menyediakan diri tanpa batas, kita akan dirubah Tuhan tanpa batas. Pengalaman pendewasaan itulah yang tidak ternilai harganya. Karena dampaknya kekekalan. Kedewasaan rohani itu ditandai dengan kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela. Saya ulang nih, kedewasaan rohani itu tandanya adalah kita punya hidup yang tidak bercacat, tidak bercela. Umumnya sih kita nggak mendapat malu ya. Bukan hanya tidak mendapat malu nanti ketika di pengadilan Tuhan, tapi tidak mendapat malu di bumi ini. Kalau kita jadi batu sandungan, kita mau kasih kesaksian susah loh. Susah kita jadi kesaksian. Jadi kalau hanya berkat jasmani, kesembuhan, pernah dengar kan daging itu apa sih? Apa tuh dari dalam daging? Problem yang tetap ada di dalam diri kita, tapi tujuannya supaya kita bisa mendewasakan rohani, itu menjaga kita supaya kita nggak sombong, supaya kita nggak cepat puas, supaya kita tetap bergantung dengan Allah. Misalnya apa? Penyakit kayak masalah yang nggak terselesaikan kayak, nah itu dulu di dalam daging. Atau orang dekat kita yang bermasalah, nah itu dulu di dalam daging. Kakak saya pernah ngomong gini ke saya, Bet,
Kalau lu jatuh, Bet, gue jatuh. Wah, gila. Ini kan berarti nggak main-main. Saya sempat mempertanyakan gini, Tuhan, kalau kalau kakak saya nggak belajar firman, apa bisa dirubah? Kakak saya ateis loh, Tuhan. Tuhan tahu. Tapi pas kakak saya ngomong itu, saya mulai mengerti. Oh, yang Tuhan mau itu adalah karakter kita yang diubah, yang menyelamatkan seisi keluarga kita. Jadi kalau ada orang-orang di rumah kita yang misalnya nggak percaya Tuhan atau ateis, kita nggak usah sibuk, lu harus percaya Tuhan, lu harus ke gereja, nggak usah dipaksa. Hidup aja yang benar, hidup sesuai firman Tuhan. Mereka pasti juga ngerasa. Tapi kalau mereka nggak ngerasa, aduh, nuraninya udah rusak berarti. Maka tadi di awal saya juga katakan, kita nggak usah sibuk mengklarifikasi, membenarkan diri. Nggak usah. Orang yang nuraninya masih bagus bisa bedain kita ini bener apa enggak sih. Nggak ada masalah orang nggak di pihak kita. Yang penting Tuhan di pihak kita. Kita di pihak Tuhan. Nah ini dua, apa sih? Dua-duanya nih. Kita di pihak Tuhan, Tuhan di pihak kita. Kalau kita nggak di pihak Tuhan, ya Tuhan nggak di pihak kita. Ngapain Tuhan belain orang yang nggak peduli sama dirinya? Jadi kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela inilah karakter yang unggul, kehidupan moral yang unggul. Ini yang seharusnya jadi kesaksian kita di depan semua orang, menjadi surat yang terbuka. Di sekolah itu saya lebih dikenal sebagai guru agama ya daripada guru bimbingan konseling. Pak Abed guru agama kelas berapa sih? Kok saya nggak pernah ketemu? Padahal dia nggak diajar saya ngajar kelas 11. Ini anak kelas 10 dan anak kelas 12 yang pernah ngomong gitu. Mereka nggak pernah ngeliat saya ngajar bina iman juga gitu. Tapi mereka ngerasa gitu. Dikira saya guru agama gitu. Nah ini yang penting. Tuhan Yesus bilang, perbuatan baik kita itu harus nyata di depan umum, di depan mata semua orang, supaya kita bisa berfungsi menjadi terang. Jadi jangan kebalik madangnya. Gue harus maksimal supaya jadi kesaksian bagi Tuhan. Tapi karakter kita unggul, pasti kita berprestasi. Karakter kita unggul, nggak mungkin kerja kita nggak bagus. Dapat logikanya nih. Dulu saya sempat mikir gitu loh. Kalau saya saya hebat di satu bidang, saya bisa jadi alatnya Tuhan nih. Ternyata pandangan itu kurang tepat. Yang benar adalah fokus ke karakter Kristus. Pasti kita unggul di bidang kita. Jadi kita berfungsi sebagai garam dan terang. Garam mempengaruhi. Terang artinya memberikan teladan. Orang melihat cara hidup kita, dan Allah yang kita percaya itu Allah yang apa dan bagaimana. Sedikit tambahan catatan kaki. Mungkin ada beberapa orang yang meragukan, ada banyak agama di dunia ini gitu kan. Tuhan yang mana yang benar gitu kan. Jawabannya satu. Mana yang lebih banyak diserang antikristus? Itulah yang benar. Siapa yang paling banyak diserang antikristus? Kristen. Tapi bukan Kristen progresif ya. Kristen yang menjadi garam dan terang.
Oke, kita cukup sampai di sini. Sorry kalau agak rame ya suasananya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada. Oke. Itu gimana sih kita penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Fokus ke karakter Kristus berarti kita menyediakan diri untuk dirubah Tuhan setiap saat. Kalau ada kesempatan kita belajar kebenaran, tapi kita nggak pakai kesempatan itu, nah berarti kita nggak fokus ke karakter, perubahan karakter Kristus. When you have time, prepare for the best. Prepare for your best ya. Ganti ya. When you have time, prepare for your best. Kalau ada waktu, siapin yang terbaik yang kita bisa. When you have chance, do your best. Ketika ada kesempatan, lakukan yang terbaik. Ketiga tadi, get the feeling that you have done your best. Dapatkan perasaan bahwa kita sudah melakukan yang terbaik. Terbaik di sini bukan cuma kita optimal karena kita sudah mengeluarkan semua kemampuan kita, tapi kita berdasarkan tuntunan Tuhan. Keempat, always challenge the limit of your ability. Tantang terus batas kita. Kita bukan cuma jadi baik, bukan cuma jadi berkenan, tapi sempurna. Nah ini, always challenge the limit of your ability. Tingkat kita bukan cuma baik, bukan cuma berkenan, tapi sempurna. Roma 12. Yang terakhir, don't forget. Don't give up, baru don't forget. Jangan nyerah, tapi berserah. Menyerah nggak boleh, berserah boleh. Apa bedanya berserah dan menyerah? Kalau menyerah, kita nggak melakukan apa-apa. Kita nggak menyerahkan ke Tuhan. Tapi kalau berserah, kita melakukan apa-apa dan kita menyerahkan ke Tuhan. Kita get an inner feeling that we have done your best, tapi kita serahkan ke Tuhan. Itu berserah. Gitu. Semoga menjawab ya. Lagi? Kan? Jadi Kristen setengah-setengah nggak bakal bisa. Nggak mungkin. Orang mau jadi atlet aja dia setiap hari latihan. Jadi Kristen cuma jadi sampingan, nggak bisa. All out or out. Nah makanya ini jadi kesaksian. Kita bukan anak teologi, tapi kita belajar firman. Nanti kan orang nanya, lu anak teologi? Enggak, gue anak teologi. Lu kok belajar firman? Lu kayak pendeta aja. Enggak, gue gak mau jadi pendeta. Gue bukan pendeta, tapi gue mau jadi seperti Yesus gitu kan. Itu jadi kesaksian. Nah makanya saya hampir nggak pernah ngomong saya sekolah teologi, enggak. Saya bilang saya kerja saya guru, school counselor. Biar orang bisa melihat kalau panggilan berteologi itu untuk semua orang. Coba kalau kita nggak dengar firman semacam ini, kita nggak belajar seperti ini, kita mau gimana? Mau sempurna gimana? Nah makanya kalau misalnya ini dikasih nama divine nature, supaya kita semua betul-betul mengenakan kodrat ilahi. Dan cuma teori doang. Nah makanya nanti kalau ada selek-selek, ada berantem, jangan keluar. Itu justru waktu kita untuk membuktikan kasih kita. Waktu kita untuk membuktikan kebenaran yang sudah kita pelajari. Oke, saya rasa cukup kalau tidak ada. Teman ya. Judulnya apa ini?
judulnya menyaksikan kehidupan. Menyaksikan kehidupan. Menyaksikan kehidupan. Nah, saya harap teman-teman tetap punya kebiasaan baca renungan ya, terus buat quote, ya sediain waktu lah, jangan jadi sampingan. Oke, saya rasa cukup.